Oke, balik lagi kita di Triboy Channel. Cerita ojol. Ojol punya cerita. Asik, semangat ke. Tengok nih ha. Oke bang, sebelum kita mulai acara kita, marilah kita sejenak menurunkan kepala bang, ya kan, untuk mengingat sahabat kita yang baru berpulang semalam nih. Siap. Sahabat ojol kita. Dengar kabar kan bang ya. Nah, untuk sahabat kita almarhum Suryono. Doa dimulai. Doa selesai. Balik lagi kita di Tribun Channel. Cerita ojol. Ojol punya cerita. Apa-apa lah 2 kali lah. Iya, gitu. sedap deh. Biar 3 kali nggak apa-apa bang. Iya, sekali cerita Oke, ojol. Ojol punya cerita. Abang yang minta ya. Kawan-kawan kedanganku sekalian gitu. Udah tahu belum siapa bintang tamu kita ini sekarang? Hah? Kalian tengok nih dulu. Nggak tahu kalian kan? Coba bang, siapa bang? Oke, perkenalkan, nama saya Hardian Siregar, usia 36 tahun, status sudah menikah, sudah memiliki anak 2. Profesi sebagai atlet tinju profesional dan sehari-hari sebagai driver ojol di Kota Medan. Asik. Anak 2, istri? Istri 1. Oke bang, 1. Kan nggak salah aku nanya kan bang? Siap. Nggak marah bang? Nggak marah lah. Driver ojol masih bang? Masih. Atlet? Atlet masih juga. Masih. Nggak capek bang? Ya, dibilang gimana? Capek sih enggak, cuma lagi semangat aja gitu. Karena saya orangnya tipenya pekerja keras gitu. Asik, iya. Abang, kalau ini bang foto kapan nih bang? Coba tengok abang tengok. Waduh, ini lawan saya terberat nih. Maksudnya lawan terberat? Ini istri saya. Oh iya. Berat kali lah bang. Iya betul. Berat kali. Saya kalau udah ampun lah, kalau dari rumah kalau udah ngamuk ampun. Kena piting lah ya. Kena piting, kuncian, bantingan itu udah ampun. Gitu nggak bang? Pakai nyerang-nyerang gitu bang? Iya. Kalau jarak oke kita bisa kita ngatasinya. Dulu kalau udah main dekat itu udah susah. Karena bukan apa, pitingannya sama bantingan itu ngeri lah. Kena tahan dikit, abis itu dia pergi nggak bisa. Ngajarin aku. Bahaya. Bahaya banget. Tapi aman lah ya. Aman lah ya. Nggak pernah lah keluar jurus 3 angka itu untuk di rumah, nggak pernah lah ya. Nggak pernah. Untuk apapun begadang pun nggak. Asik. Jiwanya kita jiwa atlet sportif deh. Sportivitas ya bang ya. Oke, mantap. Kalau di driver bang, mulai kapan tuh bang? Saya bergabung di Mitra Ojol tahun 2017 itu. Awalnya itu, tepatnya itu 2 bulan lah anak saya yang paling besar lahir itu. 2 bulan baru daftar ini. Karena kan waktu itu belum ada pekerjaan sama sekali kan, masih nganggur kan gitu. Tahun 2017 masih di Jati Junction. Ya betul, di saya mendaftarnya. Kenapa ngojol gitu? Apa sebelumnya? Apa atlet ini nggak ada menghasilkan gitu? Kenapa harus abang lari ke ojol? Kalau misalnya rutin aja setiap ada pertandingan itu kan, kita bisa menghasilkan ya kan. Cuma lagi kadang-kadang tahu lah di Indonesia ini kadang-kadang pertandingan tinju itu jarang, lantaran itu saya rasa kurang inilah sponsor atau apalah donatur yang ngasih apa gitu. Tapi kan banyak juga petinju kita di Indonesia ini. Banyak. Yang kenal tuh apa? Chris John gitu ya, kan. Betul. Paul Jordan. Docino Jordan. Jordan gitu. Apa yang legend Alex Pical ya? Alex Pical itu legend, juara dunia kita. Pertama tuh bang ya? Iya, Indonesia itu. Gitu loh. Gitulah. Ini aku mau bahas ini nanti dulu. Kita bahas ke ojol dulu gitu bang. Jadi ini sekarang masih aktif ngojol? Masih. Ojol masih. Di satu aplikasi tadi, apa sekarang ini kan udah banyak? Ya. Yang di mana bang mainnya? Saya main di GRB saya sekarang. Di GRB. Yang kuning nggak main? Yang kuning nggak. Orel? Tidak. Apalagi yang baru sekarang itu tidak. Main di GRB? Di GRB. Kenapa nggak yang lama? Yang lama. Sebenarnya saya ada 2 aplikasi sebenarnya. Satu
Satu di GJK dan satu di GRB gitu. Cuman yang di apa ini saya tidak tahu tuh kenapa apa permasalahan saya tiba-tiba saya disuspend gitu. Suspend atau Nah, PM nih sekarang? pertama itu suspend, cuman ini sudah saya minta banding ke kantor juga ada sekitar 7 kali lah atau 8 kali sudah ke sana. Cuma lagi mereka tidak ada tanggapan sama sekali gitu. Abang curang. Nah, Itu dia. itu. Abang curang apa cuma ada nih curang? Sampai Curang 7 sih kali. enggak, saya enggak curang. Sebenarnya real aja mainnya. Cuma lagi setiap orderan itu kadang di saya tempat standby di rumah itu. Rumah saya di daerah Marendal Pasar 7. Hmm. Nah, Kenal jadi ya, kenal ya. itu orderan itu kadang bisa 3 kali dengan satu sama customer. Ya Iya. mungkin ya iyalah. Kalau aku rasa di bawah 2020-an itu masih rentan itu kan. Iya. Dianggap kita itu manipulasi order ya. Itu saya kurang tak apanya kan itu. Cuman itu seterusnya gitu juga dapat tiba-tiba kena suspend gitu. Suspend dulu lah ya. Suspend dulu Jadi ini sekarang bermain di GRB. di GRB. Lancar, Bang. Alhamdulillah lumayan lah. Walaupun dapat 10 orderan kadang 12 orderan tapi lumayan lah yang didapat itu. Agak kuat dikit Bang, mengecil kata orang ini apa Bang? Siap. Jangan sempat di uppercut ya kalian nanti. Gitu ya. Dengan skema yang di GRB gitu, Abang nyaman? Ya, Ini jujur nih baru Abang nih yang kita bahas di GRB. Biasanya siap. selama ini tamu-tamu kita nih dari GJK terus nih. Siap. Nah, gitu. Dengan skema yang di GRB sekarang Abang nyaman nggak? Ya, kalau dibilang nyamannya tidak kan itu. Karena kadang kan kita satu hari itu tidak sesuai dengan pengeluaran gitu. Pengeluaran kita dapat gitu. Maksudnya? Kita misal dapat 10 orderan. 10 orderan itu kita lah ongkos 8.000 lah atau gimana. Sementara minyak kita satu hari sekitar 30.000. Belum lagi apa kita. Jadi bonus. bonus tidak ada sama sekali. Jadi nggak ada lagi. Ya, tahun 2009 saya mendaftar di Grab tahun 2009 itu 2009, masih 2019. 2019. Alhamdulillah saya bisa mendapatlah sekitar 300-400 per hari itu. Iya, betul. Ya, Lagi jadi selama enak-enak ya. ya. Semua juga bilang Iya gitu. betul. Kalau kita bicara atlet nih Bang. Siap. Aku juga punya foto nih kan. Coba Abang tengok foto kita ini Bang. Ya, ini foto saya kemenangan Sabu PDI tahun 2012 itu di Marelan. Di Marelan. Oh, Marelan. Nah, itu tepatnya promotornya Pak Munir Nasution. Agak dekat dikit Bang. Pak Munir Nasution itu Pak promotornya. Itu promotornya. Iya. Yang satu lagi nih? Yang satu lagi itu tahun 2016 yang itu jadi promotornya Pak Lamhot Semamora. Itu mantan juara OPBF kita di Medan. Juara dunia lah masuk itu. Oh gitu juga. Iya, di Medan. Sekelas Alice Pical juga? Hampir sama juga. Hampir mirip ya. Hampir mirip itu. Ini laku nggak dijual? Laku nggak dijual tuh kira-kira Sabu tuh Bang gitu? Kalau dijualnya nggak laku sebenarnya. Cuma lagi kita memperjuangkannya itu dengan istilahnya ya lantaran mendapatkan itu susah, tapi mengeluarkan darah istilahnya kita bilang keringat darah. Ini yang mau gue tanya Bang dengan petinju gitu kan. Kalau aku bilang medali mungkin bisa ya dijual ya? Kalau medali nggak bisa juga? Tidak juga. Itu loh. Kenapa kalian mau bertarung gitu? Sampai bonyok-bonyok, ada nggak foto Bang yang bonyok? Ada foto Bang yang bonyok-bonyok gitu? Fotonya fotonya badannya bonyok-bonyok, mukanya hancur gitu. Hanya untuk Sabu gitu maksudnya. Iya. Itu kan ngapain sih? Apa sih yang diharapkan gitu? Ya sebenarnya sebagai seorang atlet. Kebanggaan kita juga sebenarnya itu. Apalagi kita bisa membawa nama daerah, apalagi nama negara kan itu. Nah, kalau bisa itu udah dibilang jadi payah kita, kerja keras kita untuk istilahnya berbakti kepada negara itu seperti itu apa? Berbakti kepada negara itu. Siap, ya. Enggak, maksudnya oke lah itu kita bilang sebagai warga negara yang baik. Siap. Gitu. Kalau untuk pribadi menguntungkan nggak jadi atlet ini? Ya, satu sisi kita ada juga keuntungannya juga kan itu. Yang pertama ya kalau misalnya kita ada
minta pekerjaan sama pemerintah, apalagi kita bosan kita atletnya masih aktif. Nah, apalagi sudah ada nama kan, kalau ada nama itu gampang kalau masuk di mana saja gitu. Kalau aku tanya, seterkenal apa sih Hardian Siregar ini? Itu coba abang jelaskan dulu. Kalau Ardian Siregar itu tidak terkenal sama petinju-petinju lainnya sebenarnya kan, cuma lagi mungkin saya di ojol ini aja lah, mungkin saya dikenal lantaran mungkin bisa dibanggakan mereka sama driver ojolnya di Kota Medan ini, maka ada di situ nilai plusnya tuh bagi saya gitu. Tapi kalau aku ketik nama Hardian Siregar, memang profil abang keluar. Siap ya. Itu dia, berarti terkenal lah berarti ya. Sebelum aku masuk nih bang, ini ada lagi foto nih. Foto. Ini pertandingan tahun 2018 awal itu. Saya melawan dari petinju Malaysia bertanding di Singapura untuk perbaikan peringkat. Perbaikan peringkat? Iya, peringkat. Malaysia itu ada Prancis juga bang lawan nih. Iya, betul. Ini Prancis juga, ini tahun 2018 juga itu. Nah, bulannya itu saya udah lupa. Saya main di 6 ronde gitu sama petinju dari Prancis. Saya lupa pula namanya itu sama. Kalau pun disebutin kurang payah ya. Iya, dan namanya ya? Nama ini kan. Yang terakhir yang terakhir Singapura. Ini dari Singapura, tuan rumah lawannya. Jadi yang 3 foto ini berarti abang main di luar semua? Di luar semua. Sekali lagi tanya, ini biaya dari mana bang? Itu dia. Untuk kita kan tinju itu kan ada 2 kita. Ya, ada amatir sama profesional. Kalau di amatir itu kan tinju kan istilahnya dibiayai sama pemerintah daerah lah kan itu. Kalau di profesional ini kita itu dibiayai sama promotor, penyelenggara atau sponsor gitu. Ini kebetulan ada profesional promotor. Ya, ada promotornya. Kalau profesional ada promotornya. Amatir masih di bawah naungan Pemda setempat lah kan itu. Nah, jadi untuk biaya keberangkatan saya itu ini sudah ada apa? Kalau profesional ada taken kontraknya tuh namanya. Jadi ada nilai, istilahnya di situ ada nilainya, setiap pertandingan itu kita akan dikasih harga gitu. Kalau menang kita mendapatkannya gitu. Begitu juga fasilitas juga lah kan kalau kita di sana kan. Berarti kalah menang tetap dapat fee. Dapat fee juga. Jadi yang kalian perebutkan tuh apa? Cuma gelar aja. Gelar. Yang pertama gelar, yang kedua kita ini pernah bela kebanggaan kita bisa bawa nama Indonesia sampai ke luar negeri sana. Itu dia. Itu yang diutamakan itu. Besar nggak bang kalau main di luar? Kalau besar dibilang lumayan lah kalau dibilang, daripada kita main di daerah kan itu. Ya. Atau di tempat-tempatnya inilah di Indonesia kan itu. Aku dengar kabar 2018 apa 2019, karena mungkin yang digambar tadi nih. Iya betul. Abang itu bawa nama aplikator. Ya betul nggak sih? Betul nggak? Itu apanya itu? Terakhir tuh saya itu tahun 2019 melawan dari tuan rumah Singapura. Nah, itu saya dikawal sama driver ojol di Kota Medan ini. 2019. Berarti yang lawan Singapura nih? Lawan Singapura tadi. Siap itu. Belum lagi ya. Itu menang nggak 3-3 bang di luar? Itu pertanyaan aku. Ya namanya kita bertanding di luar ya kadang-kadang ada istilahnya ada nilai kurangnya terus lah, nggak ada apanya plusnya. Karena walaupun kita menang angka sedikit tetap dikalahkan gitu. Berarti memang nilai tuan rumah ini memang ada lah. Ada terpengaruh lah. Terpengaruh. Itu bukan tabu ya? Bukan tabu itu ya? Bukan. Memang begitu juga kita kalau misalnya orang luar ke Indonesia pasti ada nilai plusnya juga bagi kita gitu. Angkanya berapa itu bang? Kalau dibilang kalau angka itu kreatif lah kan istilah. Kalau ini ada di antara 3 pertandingan itu ada menang kalah angka tipis, 2 angka tipis, 1 saya ini KO gitu. Ya, TKO. Dari 3 tadi? 3 tadi. Sekali menang? Belum ada. Belum itu. Mulai kita main di luar. Aduh, aku nggak kebayang itu. Iya. Entahlah gitu. Hidung kuda pesek, kena lagi hook, kena pula lagi uppercut. Aduh, hancur lah bang hidungku nih bang.
Rekor abang dari data dari kawan aku dapat itu 28 kali pertandingan. Benar, 28 pertandingan benar. benar. Nah, rekornya bang coba. Iya. Bang. Saya bertanding sekitar 28 kali bertanding, 18 kali menang, Ih, 2 kali draw, 8 kali kalah. kalah. Di, 2 draw 8 kalah. Ini 8 kalah ini KO pernah nggak? mudah-mudahan kalau di Indonesia itu KU saya nggak pernah, cuma TKU saya sering. TKO ini apa lagi? TKU itu kita istilahnya tidak jatuh. Kalau KU itu kan Oh, jatuh, diberhentikan wasit ya? KU jatuh, nggak ada bangun lagi, itu KU namanya. Itu KO. Kalau TKU itu misalnya kita tidak ada perlawanan lagi atau menyerah gitu. Nah, itu wasit menstop gitu. Itu namanya TKU. Itu TKO ya. Iya. TKO udah pernah belum pernah juga? TKU udah, itu TKU itu tadi ada TKU juga. Lebih parah KO apa TKO sebenarnya? Lebih parah KU. Lebih parah KO. Lebih KU. Kenapa? Kan kalau KO ya kita memang kalah. Iya. Kalau TKO kan menyerah. Menyerah. Ya, kalau KO itu tidak ada perlawanan kan, itu otomatis kan dia tidak bisa, istilahnya ada yang nggak bisa bangun lagi kan, itu dibantu dengan oksigen gitu. Iya benar. Nah, dibantu dengan oksigen, nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu kan lebih fatal lagi kan kalau dibilang kan itu. Cuma Ya, kalau misalnya kalau harga dirinya gitu iya, sebagai betul, atlet iya. memang lebih parah KO daripada TKO. Iya betul. Gitu. Waktu dikawal aplikator bang, sebesar apa sih sumbangsi aplikator terhadap atlet gitu? Mereka tahu kan, berarti mereka tahu abang itu atlet. Siap. Sebesar apa sih sumbangsi aplikator terhadap atlet Indonesia yang bermain atau bekerja sih kita bilang di aplikator dia? Gitu. Banyak nggak? Kalau sih saya sebenarnya tidak terlalu minta banyak lah gitu. Cuman itu sekedarnya aja yang saya butuhkan untuk di sana gitu sebenarnya. Jadi kemarin itu saya sudah istilahnya saya kan dari komunitas P2 Land. P2 Land lain itu bawa waktu itu komunitas P2 komunitas, tapi dulu masih di bawah naungan Posdor 2 MS. Jadi Joko Pitoyo lagi nih ya. Betul, Joko Pitoyo. Memang orang gila tuh. Terus mana? Ya, jadi saya bilang itu waktu itu ketuanya masih Capung itu P2 Land itu kan. Capung Randika ya? Randika. Wah, cemana nih saya mau bertanding ini, kebetulan untuk dana belum lagi, dana saya tidak ada, apalagi vitamin semua belum ada. Sebentar lagi ada mau pertandingan. Tolonglah cemana kita bisa ke aplikator gitu, mohon bantuannya kan itu. Kebetulan kita diarahkan ke tempat aliansi itu Posdor 2 MS. Oh, berarti dari P2 Land dulu abang ngomong ya, sama betul. Capung baru diarahkan ke Posdor 2 MS. Jadi kita ketemu lah di situ dengan Bang Joko Pitoyo. Nah, di situ Bang Joko Pitoyo. Berarti orang gila itu yang memasukkan apa ke aplikator. Bang Joko. Orang gila ya. Orang gila. Jadi itulah minta kita orang gila yang nggak mau waras kata dia. Nggak waras. Kenal aku Iya. ngomong Iya, betul. Video aku sebelumnya gitu kan. Betul. Jadi saya bicara dengan Bang Joko, terus Bang Joko ngarahkan ke PTGI. Aku dengar 2 kali kalian mengajukan gitu. Pertandingan apa? Berarti kan ini kalau mereka nih 2018 2019. Betul. 2018. 2018 tidak ada sepakatan itu. 2018 dari 2018 pihak nggak ada sepakatan dari pihak aplikator itu. Aplikasi GJK. Belum ada tanggapan lah ya? Belum ada. Dan yang di 2019 itu baru ada tanggapan itu. 2019 berarti. Betul. Berarti yang lawan Malaysia ini Malaysia belum ada ke situ saya. Belum ada ke situ, masih main. Kenapa harus minta ke aplikator? Abang bilang tadi vitamin nggak ada, abang bilang kan, terus biaya ini. Tapi udah ada promotor nih. Iya, betul. Lantaran itu tambahan lah, kita kan istilahnya nilai kita kan persiapan kontrak itu kan tidak langsung kita tanda kontrak langsung dibayar, enggak, kita kan dibayar tuh pas ada pertandingan. Oh, main dulu ya. Main dulu baru dibayar gitu. Kerja dulu lah. Gitu. Jadi sebelumnya itu saya butuhkan ini untuk vitamin saya, itu persiapan saya lah untuk pertandingan. Welcome nggak sih aplikator saat itu bang? Untuk welcome sekali gitu. Makanya kemarin tuh saya bawa nama aplikator. Nah, yang aku dengar nih, abang main di 2019 itu dengan status PM loh. Ya, betul. Itu loh, coba. Itu yang aku dengar. Iya. Dengan status PM. Iya. Terus
waktu abang ngelapor ke mereka atau diminta oleh aliansi tadi untuk meminta bantuan atau sumbangan untuk abang berangkat sana, mereka tahu nggak abang 100 PM? Tahu sebenarnya, cuma lagi masih kurasa di apa kurasa tutup-tutupi lah kurasa ya. 2019 itu opening ya? Opening, Opening iya. di Singapura ya? Di Singapura. Opening GJK ya? 2018 lah. Iya 2019 itu opening. 2019 kalau nggak Iya salah. betul, opening. GJK di Iya, Singapura. Mungkin betul. ya. Seharusnya bisa dibantu ya kan? Harusnya bisa dibantu ya, iya betul. Atau mungkin gara-gara itu, mungkin karena abang ada biarlah kayak gitu. Mungkin lantaran kalah mungkin malah seorang apanya GCK-nya mungkin enggak? Oh itu nggak menang saat itu. Tidak. Itu KO. Kalah angka. Kalah angka. Enggak, seharusnya menang, cuma lagi itu tadi faktor tuan rumah yang Faktor tuan rumah juga ya. Kalau abang di ini Pemkot, Pemda apa kita nih? Daerah lah kita bilang. Daerah tanggapannya dengan atlet gimana gitu bang? Itu dia. Tadi dia itu lantaran tuh saya tinju profesional itu timnya nggak ada profesional kan sendiri dia, kita yang mengatur image keuangan kita, istilahnya kita mengharapi donatur itu dari pihak-pihak sponsor bukan dari pemerintah. Kalau pemerintah itu amatir dia yang khusus bisa menangannya gitu. Kenapa Jadi, hanya amatir kita? Kenapa pro enggak gitu? Kenapa enggak? Itulah saya itu bedanya di situ kan itu. Jadi bagus amatir doang dong bang? Iya betul. Gitu. Cuma lagi kan kalau kita sudah dari amatir lah di ke prop nggak bisa kembali lagi ke amatir. Oh kalau udah naik pro nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Amatir. Amatir. Udah berapa lama di profesional bang? Profesional saya debut tahun 2001 itu di Jakarta. Ini yang gue tanya nih, abang ini bawa daerah mana nih sekarang? Ini saya di mana? Apa bang? Maksud aku rekor abangnya bang bawa daerah mana? Ya di mana-mana lah kalau dibilang. Saya pernah bawa nama Kabupaten Karawang juga kan. Oh Karawang. Jawa ya. Ya dan situ juga sempat saya dikerjakan sebagai PNS, terus saya nggak apa lagi kan. Nggak lanjut lagi sempat gitu. Juga jadi. Sempat ya, masih honor masih. Oh gitu. Masih honor. Antara mungkin ada apa kecemburuan sosial atau cemana kan? Yang cemburu abang atau yang siapa? Ya. Abang yang cemburu. Nah, bisa jadi. Abang yang cemburu. Iya, bisa jadi. Gitu loh. 2019, 2020 itu udah maksudnya atlet yang berprestasi kan memang udah ada jenjangnya. Ada jenjangnya betul. Itu udah Pak Jokowi ya. Belum lah. Waktu kalau sekarang nih. Iya, yang kemarin 2019 kan udah Pak Jokowi ya. Sudah. Kan zaman dia nih langsung seperti itu gitu. Masih honor. Waktu itu tahun 2000 itu saya klarifikasi tahun 2004 tuh. Dulu masih zamannya. Iya, bukan ini masih SBY kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya itu. Pak SBY. Cemburunya kenapa nih, Bang? Ya nah, itu coba sedikit loh, sedikit. Itu tadi kita situ ada istilahnya ada 2 cabang atlet gitu. Dua cabang. Saya enggak apalah dibilang cabang olahraga. Jadi dia sama-sama dipekerjakan waktu itu, kerjakan. Cuma lagi enggak lama kemudian sudah ada pengangkatan gitu. Jadi kita masih yang kita sudah sering kita main di nasional di luar katanya tidak ada tanggapan sama sekali. Makanya kami ada berapa atlet situ yang di sana kabur dari berarti daerah. Itu. Berarti yang satu lagi cabang tadi udah diangkat sebagai pegawai gitu. Kalian masih tetap masih belum. Cuman yang istilahnya kalau dibilang menghasilkan itu istilahnya prestasinya itu tidak melebihi dari kami gitu. Lebih tinggi kan di kalian? Kami gitu, dari tinju nih. Tinju ini apa sih cabang olahraganya? Memang tinju. Seberapa apa sih maksud aku ya? Tinju bagi abang di Indonesia nih lah gitu. Nggak usah lah gitu. Ya Indonesia langsung kita bilang luas. Indonesia seberapa antusias sih? Gitu loh bang. Daripada nih yang terkenal nih kan sekarang nih sepak bola gitu. Ya sepak bola sih yang menurut aku lebih tinggi euforianya betul, daripada tinju gitu. Betul gitu. Itu saya rasa kurang peminatnya kurasa ya. Makanya agak tinju ini
tidak meredup, cuma lagi dari tinju ini itu yang bisa menghasilkan juara dunia ya, contohnya macam Chris John ya kan, ya, Docino Jordan yang sekarang ini ya kan, harus Jordan masih main ya? masih juga gitu. Ini bakalan nanti akan bertanding lagi nanti, perebutan juara dunia juga. Ya itulah maksud aku, kenapa nggak ada yang salah dengan tinjunya sendiri atau memang perhatiannya yang kurang nih sekarang? Sebagai atlet nih aku tanya nih. Gitu loh. Yang salah bukannya dari petinjunya, artinya dari perhatiannya, betul itu ya. Langsung bilang perhatian ya. Istilahnya. Jadi dimain di GRB sudah berapa lama bang? Di GRB saya bergabung tahun 2019 saya mulai. Berarti udah pegang 2 aplikasi? 2 aplikasi. Nah, itulah lantaran saya tidak ada tanggapan sekali sama GJK. Saya ngadu banding, ngadu apa tadi ya? Iya. Akun tadi. Kemarin coba nggak ada tanggapan, sampai 8 kali pun saya tidak ada tanggapan sama GJK kan. Saya lari ke Grab. 2019 zamannya siapa itu? Zamannya ke GRB. Enggak, maksud aku di GJK zamannya di Pak Aditya ya. Iya betul. Pak Aditya ya. Jadi nggak ada sama sekali. Berarti ini udah pasrah lah dengan akun itu ya? Iya betul. Aduh. Waktu ngebawa nama aplikator gitu kan, bermain di sana gitu. Perasaan abang itu bawa nama negara, bawa nama aplikator gitu. Perasaan sebagai abang Hardian Sastregan, begitu. Itu ada kan pakai jubah nggak sih? Betul. Ada jubah itu. Jadi awalnya itu sebelum diarak lah sama mitra teman-teman juga yang di Medan ini, keberangkatan sana kan itu. Ada nilai plusnya juga bagi saya juga itu, kesenangan itu. Oh oke, ini coba nih. Ini berarti foto abang waktu diarak kawan-kawan ojol. Ya, itu dari ini yang keberangkatannya itu mulai dari Peladan menuju ke Bandar Kuala Namu. Ya. Iya. Pulang dijemput lagi nggak? Pulang dijemput lagi. Mau dijemput lagi? Dijemput lagi. Sama keluarga? Sama ada ya, apanya aja. Ketua-ketua sama ketumnya yang juga. Di aliansi ya. Termasuk orang gila tadi? Iya. Dia kayak marah kali bang. Tapi ada pas saya keberangkatan 2019 itu ada nilai ada sukanya juga lah di sana gitu. Karena ada kebanggaan bagi saya memakai jaket GJK ini gitu. Karena kan di sana pas pula itu ada launchingnya GJK di sana, ya. Jadi mereka pada heran semua gitu. Loh, belum launching sudah ada ini. Berarti abang lah yang pakai pertama kali logo. Betul, iya. Menurut saya yang pertama saya. Kalian dengar tuh orang Singapura, ini orang pertama nih. Sukanya pas kebetulan pas nyampe di bandara Singapura sana, saya ketemu sama warga negara Indonesia juga kan gitu. Nyamperin saya, dibilang itu, sudah ada ya Gojek di Singapura. Wah, paten katanya gitu, hebat memang katanya. GJK ini hebat katanya itu. GJK-nya hebat ya. Iya. Hebat kali lah. Hebat katanya gitu. Hebat ya. Oke bang, 2019 tadi abang bermain di Grab, cemburu nggak? Waktu itu ya. GRB itu kurang ya. GRB cemburu nggak? Saya rasa apa juga lah, cuma lagi saya nggak tahu lah kan itu cuma apanya dari karena kan kalau kita bilang di Singapura sana GRB duluan ada. Jelas. GRB duluan ada gitu. Duluan ada, lantaran sana sudah saya lihat juga sana sekalian lihat rame juga ya di sini untuk aplikasi GRB-nya. Itu di sana kan pakai GoFood-nya itu banyak GoFood di sana. Makanan ya. Makanan di sana. Udah hampir setengah jam juga kita ngobrol nih bang. Siap. Mainkan sedikit apa? Gitu lah bang. Jab, strike. Jab, strike, hook, uppercut. Oke. Dengar nggak? Di Juni ada 4 Amanda. Ada 4. Pertama itu kita straight, jab, straight, hook, uppercut. Cuma lagi kita kombinasinya itu cuma itu. Jurusnya cuma 4-nya aja. 4-nya aja. Gitu jadi tinggal kombinasikan aja itu. Jadi kalau tangkis itu. Itu kombinasi. Itu kombinasi juga. Kombinasi.
Di umur berapa bang mulai main tinju nih? Saya mulai mulai karir di tinju itu umur 16 tahun itu. 16 tahun bang. Ya, Masuk ke profesionalnya? tahun 2001. Sesudah tamat sekolah SMA 2001. 21 tahun, umur 21. Sampai Ya. sekarang. Ini umur apa? Udah 36 tadi 36 abang tahun bilang. itu. Tinju ada batas pensiunnya nggak sih? Kalau dibilang batas pensiunnya ada juga. Dia udah di atas 30 tapi sekarang di batas 46 pun ada juga yang masih aktif gitu. Sebenarnya kalau macam saya ini udah 36 itu udah istilahnya ada sisa-sisanya aja lah gitu. Sisa-sisa ya. Iya Nggak, betul. maksud aku dari peraturan sendiri gitu, bukan ya ada juga yang 40 tahun masih main Iya, kan gitu, betul. pemain bola juga Iya. gitu kan. Maksud aku batas dari peraturan sendiri gitu. Ini nggak ada kayak kita bilang pensiun nih 50 Iya. udah udah pensiun. Di dunia terakhir itu bertanding di umur 46. Itu Jus Foreman itu. Superman ya. Iya, Iya. Tyson 46. umur berapa? Tyson itu kurang inilah kurang paham lah itu. Kurang paham ya. Jadi udah pernah waktu ini yang di orang Prancis itu abang kan aku bilang tinggi abang kan nggak terlalu gitu kan. Kelas. Ya. Di sini saya naik kelas itu waktu itu. Karena Mm-mm. nggak sesuai kelas saya bukan di situ sebenarnya kan. Hanya main di welter 66, maka saya Abang sanggupin. sanggupin itu. Sebenarnya saya main di kelas ringan. Abang sebenarnya main di kelas Di kelas ringan. ringan saya. Cuman karena Permintaan jadi dari sananya naik kan, kelas. jadi saya naik kelas. Bisa nggak turun lagi? Turun lagi bisa. Oh, bisa. Bisa. Cuman yang ke amatir tadi Ya, nggak cuma bisa lagi ya. kan bedanya kalau kita ini naik kelas kan beda kelas, otomatis kan bobot pukulan itu berbeda gitu. Mm-mm. Kalau dia yang di kelas di atas kita nih, misalnya di welter ini dia berarti sebelum dia persiapan tuh lebih dari 66, bisa jadi 70 atau 72. Jadi mau persiapan jadi turunlah 66. Kalau saya kan nggak perlu makan lagi, nggak perlu apa lagi, udah kan udah naik. Kalau bisa makan banyak kalau saya gitu kan bisa. Sakit nggak pukulan abang bagi dia gitu? Sementara ya kita bilang postur postur badan udah beda gitu. Sakit nggak bang? Saya yakin agak lumayan lah, terasa juga saya lihat dari dia sempat juga di sini apanya di piece-nya atau apa Pak, bengap juga kan itu. Abang bonyok juga nggak? Bonyok juga sama-sama bonyok. Untuk masa penyembuhan berapa lama itu bang? Aku 2 minggu. jujur kalau tinju ini aku baru inilah, dan aku disuruh orang ini coba Ardian Sregar Iya, gitu itu. ya. Don juga aku nggak tahu tinju sempak aku bilang orang ini. Untuk masa penyembuhan itu 2 minggu kita. 2 minggu Dua ya. minggu. Cuman 2 minggu itu untuk penyembuhannya. Cuman kalau misalkan ada aturan dari komisi tinjunya itu, kadang kalau misalnya kita kalah KO itu 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Masa biar bisa main lagi. Baru bisa main lagi. Kalau misalnya kita kalah angka, mau bulan depan main lagi itu oke aja, nggak masalah. Ada nggak niat lawan dia lagi yang 3-3 nih? Kenapa bang kalah nih 3-3? Ada pingin Revan lagi. Apa namanya? Rifan ya? Revan. Oh, Rifan. Kembali. Jumpa lagi. Harapan lah bang gitu. Harapan abang sebagai atlet gitu kan, untuk ya yang abang bilang tadi kurang perhatiannya di cabang olahraga ini gitu kan. Apa sih harapan abang terhadap pemerintah kita? Terus untuk yang bermain sekarang nih, abang masih bermain setia di GRB ya bang bilang gitu. ya. Dan abang bilang abang nih mau masuk lagi gitu. Siap. Ada nggak harapan abang sebagai untuk aplikator juga gitu sama pemerintah itu sebagai tanggapan atlet lah. Kamera satu bang. Harapan saya untuk pemerintah, mohonlah Pak diperhatikan petinju Agak kuat dikit bang. Petinju yang ada di Indonesia ini bukan hanya saya aja, juga kawan-kawan yang ada di Indonesia. Mohon diperhatikan untuk pertandingan apa itu, mau apa namanya, jangan kita yang berprestasi aja, tinju yang berprestasi jangan dikasih bantuan, yang tidak berprestasi mohon juga diperhatikan juga itu Pak. Karena mulai dari nol ya bang. Iya, karena dari nol. Untuk aplikator ada nggak? Untuk aplikator, berarti ini sekarang GRB lah ya. Ya, GRB. Mungkin dia dikasih juga kesempatan kan gitu. Tuh mohon lah Pak, untuk pihak aplikator yang
maupun di GJK atau GRB, perhatikan untuk mitra-mitranya yang gitu. berprestasi, Apalagi ya. sekarang ini zaman pandemi ini agak susah Bu untuk mendapatkan ini orderan. Ya istilahnya ringankan tangannya lah untuk istilahnya memberi bantuan pada mitra-mitra. Jangan hanya kita kasih mitra yang rajin aja istilahnya. Ya, sebenarnya semua mitra itu rajin, cuma lagi kadang-kadang kendalanya orderannya tidak bisa. Nggak sesuai. Bukan kita yang nggak mau. Iya gitu nggak ya. mau, betul. Cuman orderannya yang nggak orderan masuk ke aja yang kita. nggak mau masuk sama kita. Ya. Sedih kali gue denger. Ada lagi Bang tambahannya Bang? Ini sekarang kita bahas ojol lagi nih. Sekarang Abang berada di mana nih? Masih di P2 lain? Saya di P2 kebetulan saya ketua. Di P2 lain? P2 lain. Oh berarti udah nggak capung lagi? Bukan, pencapung itu pembina. Udah Saya jadi masuk dimandatkan ke saya sebagai ketua. Capungnya di pembina P2 lain. Pembina, penasehat lah ya. Penasehat sekarang, P2 lain. Dengan Fosdor 2MS nya gimana sekarang? Kita di Posdor sudah nggak lagi. Sekarang kita bergabung di POM Sumut. POM Sumut. POM Oh yang Sumut. ya aku tahu POM Iya, Sumut pecahan di ya. POM Sumut. Fosdor ya. Masih Bang Manik. Bang Manik Masih masih Bang ketua. Manik Ketua Manik. Kirim salam lah Bang. Siap. Kita sampaikan Bang. Nanti kapan-kapan kita main ke POM. Siap. Ada lagi weh, mau tanya weh. Tambahannya ada. Apa gini. Oh, nggak ada, biar nggak ada, udah selesai gitu. Gini. Kode Bang orangnya. Iya. Oke lah Kidan, itu tadi perbincangan kita dengan Hardian Sastregal, ya kan? Mitra driver yang berprestasi sebagai atlet tinju. Rekor terakhir apa Bang? Rekor terakhir. Prestasi terakhir. Maksudnya. Terakhir saya baru-baru ini mendapatkan sabuk emas PDI sama tokoh pemuda masyarakat. Ada banyak kali lah pokoknya. Ada berapa sabuk Bang? Ada 12 sabuk saya dapat. 12. Belum lagi medali. Ada puluhan. 12 sabuk campur medali. Iya. Jual kenapa Bang? Kan nggak bisa ya, nggak bisa lagi tadi ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Itulah tadi perbincangan kami dengan Hardian Sastregal. Semoga obrolan kami tadi bisa menjadi edukasi buat kawan-kawan semua, termasuk via aplikator mungkin gitu. Lebih mendengar kepada mitranya juga yang berprestasi kayak Bang Hardian Sastregal tadi. Pemerintah juga Bang ya. Siap. Nah, Mohon diperhatikan Pak atletnya gitu. untuk atlet-atlet kita. Kalau kawan-kawan ingin sarannya, komennya, saran tahu apa sih bilang untuk bintang tamu berikutnya atau ada pembelajaran di sini yang kurang bagi kami Triboy untuk melakukannya, silakan tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa like ya Bang ya. Siap. Dan share-nya. Share-nya. Subscribe-nya juga jangan lupa Bang. Jangan lupa subscribe. P2 lain berapa anggota Bang? P2 lain kita masih sedikit 12. 12 lumayan lah nambah-nambah subscribe. Kita arahkan nanti. Jualan lagi kau Oke Bang, cerita Oke. ojol. Ojol punya cerita. Ojol punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.